Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar yang agung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Dan kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala jenisnya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah pagi ini dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjawab dari Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang madu, sarang lebah. Lagi pula, hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang pada mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan pada
akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Selamat beribadah, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Baik yang ada di rumah ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara online. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah kita yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang kepadanya kita berharap dan berserah kepada Dia. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Engkau Allah yang kami yang maha kuasa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami puji. Engkau Allah yang setia, sumber pengharapan dan kekuatan kami. Engkau sumber penghiburan kami. Engkau Allah tempat pengharapan kami satu-satunya. Tuhan, kami datang padamu pagi ini. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menaikkan puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami sungguh-sungguh ajaib dan mulia. Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pagi ini datang kepadamu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua ya Roh Kudus, baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan itu dapat kami rasakan. Berkat Tuhan itu dapat kami rasakan. Amen. Kekuatan yang baru itu kami dapat rasakan. Amen. Sehingga kami hidup berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dulu ya. Amin. Iya, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib bagi kita. Lebih dari pemenang.
kepada Tuhan. Kita mau dengar firman-Nya. Kita akan sambut firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Allah selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
tetap setia mengiring Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami akan mendengar sabda-Mu. Kami memohon pengurapan yang baru atas kehidupan kami semua, atas hamba-Mu yang menyampaikan. Mari Engkau kuasai lidah bibir, pikiran, seluruh kehidupan kami dan ekstensi kehidupan kami, supaya apa yang kami akan dengar bersama-sama sungguh-sungguh jadi berkat, kekuatan bagi kehidupan stamina iman kami Tuhan, supaya dalam pengiringan kami kepada Engkau semakin hari diperteguh, diperkenan. Bapa, berkati umat-Mu jemaat RBC yang Engkau kasihi, yang ada di rumah ibadah ini masing-masing, ataupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa, biarlah kasih setia Tuhan, rahmat-Mu yang baru menopang kami semua, dan tenggelamkan kami dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Allah saat Engkau menyapa kami dengan sabda-Mu. Kami menyiapkan hidup kami, keberadaan diri kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu. Demi nama Tuhan kami berdoa, bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tak tolong pointer saya. Oke. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom semua Bapak Ibu. Senang sekali bisa beribadah kembali pada pagi ini dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, rindu untuk bersama-sama beribadah secara onset di ibadah yang kita lakukan tiap ibadah di hari Minggu. Karena sejak di awal bulan Juli yang lalu, kita diperhadapkan kepada kondisi keadaan yang tidak mudah, yakni kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Bahkan kita bekerja dari rumah, kita melakukan seluruh aktivitas kita dari rumah, dan kita memang dibatasi oleh pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita siapkan diri kita dengan baik. Ya, pembicaraan dengan sesama diakhiri, karena waktunya kita pagi ini menyediakan hati, pikiran kepada dengan apa yang Tuhan akan sampaikan kepada Tuhan, karena saatnya pagi ini Tuhan berbicara buat kita semua. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu pagi ini belajar firman Tuhan, yaitu dengan topik singkat, simple, ya, merdeka, ya, merdeka. Saya akan membahas secara eksposisi dari kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. PR Bapak Ibu Saudara, nanti di rumah baca seluruh dari perikop ini. Kita akan membaca beberapa ayat saja pada pagi ini, dan di slide memang saya menyiapkan semuanya, tapi kita akan baca beberapa saja. Pak Eko jangan lupa kelintingannya musik, karena kok rasanya sepi gitu tanpa dirimu. Ya, volumenya dipelankan saja. Oke, ayat 1 mulai, kita akan baca beberapa ayat. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah,
Aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Kita baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Dan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepada kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu dan senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 23 dari kitab Yosua ini adalah kitab penghujung sebelum diakhiri dari pasal yang ke-24. Dan bangsa Israel, orang yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah, dalam pasal 23 ini sudah ada dalam kondisi merdeka. Ayat 1 mengatakan, lama, tidak disebutkan berapa tahun, ya. Tapi kalau saya boleh mengkalkulasi, ya, lama setelah itu, pasal 24 kita menemukan Yosua itu meninggal usia 120 tahun. Dan ketika Kaleb meminta Hebron kepada Yosua, Kaleb itu adalah rekan kerjanya, usianya sekitar 85-84 tahun. Jadi saya boleh mengkalkulasi 85 sampai 120 Tuhan, kurang lebih sekitar ada 40 sampai 45 tahun lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan. Setelah apa? Setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, setelah merebut tanah Kanaan, bahkan Yosua sebagai pemimpin, setelah suku-suku di Israel, mereka semua bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan itu sebagai milik pusaka. Jadi, kalau boleh dikatakan, seluruh perjuangan orang-orang Israel dari ketika masuk ke tanah Kanaan, menduduki tanah itu, merebutnya, membaginya. Dan pasal 23 ini adalah pasal-pasal terakhir dari kitab Yosua. Dan pasal 23-24 ini adalah pidato, perkataan Yosua sebagai pemimpin yang memang orang Israel itu harus bersama-sama perlu memahami apa yang menjadi maksud pidato perkataan Yosua yang terakhir ini ketika mereka mendapatkan kemerdekaan itu. Dan bagi mereka, merdeka adalah karena aman. Tidak ada peperangan. Lama sesudah itu, ya, lama tidak ada peperangan, tidak ada lagi pertempuran yang dilakukan oleh mereka, dan semuanya berjalan baik bagi mereka. Bangsa Israel menikmati hidup dalam atmosfer kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yosua adalah pahlawannya. Dan pasal 23 ini saya mengatakan ini adalah pesan terakhir pidato dari sang pahlawan itu yang namanya Yosua. Dan pesan ini menjadi pesan penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan pesan ini juga perlu diperhatikan oleh semua umat Tuhan yang masuk ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Ya. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, mengapa ayat ini perlu dicatat, ditulis, dan kita sekarang membaca dan menikmatinya? Karena ada hal-hal penting. Pesan terakhir itu penting. Ingat, sang pahlawan. Kalau kita mengingat
bangsa kita Indonesia ada banyak sekali sebetulnya pahlawan-pahlawan yang memang berjuang untuk kemerdekaan. Dan pesan-pesan mereka itu penting untuk kita bangsa Indonesia. Dan sekian banyak saya mencoba untuk cari tahu di berbagai media sosial termasuk di Google begitu. Pesan mereka saya simpulkan bahwa dalam mengisi kemerdekaan itu perlu perjuangan. Ya, mereka telah berjuang. Kita generasi yang ada sekarang ini meneruskan perjuangan ini dalam rangka apa? Mengisi kemerdekaan itu. Saya mengutip ada 3 pahlawan. Seorang yang bernama Soekarno, presiden kita yang pertama. Dikatakan begini, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dari akarnya. Wah. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan dikuguncangkan dunia. Wah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya. Kalimat ini kalau kita camkan bersama-sama, mengharap generasi setelah Soekarno betul-betul ada sebuah perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan di atmosfer kemerdekaan. Seorang yang bernama Jenderal Sudirman, ketika dia dalam tugasnya untuk menumpas para penjajah, terutama waktu itu adalah Belanda, begitu ya. Dia sakit, ya, sakit paru-paru. Kalau sekarang mungkin bisa di-COVID-kan begitu ya. Ya. Dia mengatakan begini, padahal disuruh istirahat, tapi dia tidak mengatakan, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya meneruskan perjuangan. Maid of Sonder memerintah, Tentara Nasional akan berjuang terus mengisi kemerdekaan, berjuang. Yang terakhir ada seorang yang bernama Silas Papari. Ini adalah seorang pahlawan dari Indonesia bagian timur. Dia mengatakan begini, jangan sanjung aku, tetapi teruskan perjuanganku. Artinya, sekarang kita telah berada di atmosfer kemerdekaan. Betulkah kita sungguh-sungguh merdeka? Betulkah sungguh-sungguh kita menikmati kemerdekaan? Ya, kalau kita artikan merdeka secara luas. Yang pertama, mungkin kita merdeka dibebaskan dari segala bentuk perhambaan yang namanya dosa. Tapi kita juga mungkin memiliki arti yang lain. Kita merdeka dari belenggu penjajah. Kita merdeka dalam hidup kita karena kita bebas beribadah. Kita bebas melakukan semua di negeri ini. Itu merdeka dan luas sekali. Kemarin di anak-anak youth kemerdekaan, mengalami kemerdekaan ini dibahas oleh Tata dan teman-teman, dan mereka mengatakan apa arti merdeka? Aman, nyaman, dan sejahtera. Dan itu merdeka. Pertanyaan buat kita hari ini sementara kita berada di atmosfer kemerdekaan. Sudahkah kita betul-betul mengalami kemerdekaan? Pesan dari sang pahlawan, baik pahlawan nasional atau dalam konteks pasal 23 ini pahlawan yang namanya Yosua, yang telah memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan itu dan membagikannya. Dan itu adalah pesan penting. Pasal 23, pasal 24 ini adalah pesan penting yang perlu kita perhatikan bagi kita yang hidup hari ini. Bahkan dalam konteks pasal 23 ini adalah untuk orang Israel yang nanti akan menduduki tanah itu, akan tinggal beranak cucu, membawa masa depan mereka. Dan pesan itu perlu juga kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, dalam ayat 2 dan 4 Yosua memberikan pesan kepada kita dan juga pesan kepada umat yang dipimpin oleh dia. Di setiap perjuangan yang kita hadapi,
dalam rangka mengisi kemerdekaan perlu melibatkan Tuhan. Yosua telah memberikan contoh. Ayat 2, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan lanjut umur, ya, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa ini di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang. Dialah yang berperang bagi kamu. Ayat 4, ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi. Membuang undi itu berarti melibatkan Tuhan. Karena apa? Membuang undi itu dilakukan kebiasaan oleh orang Israel. Urim dan Tumim itu ada di tangan imam. Ketika Urim dan Tumim itu dilempar ke atas, itu menandakan bahwa imam melibatkan Tuhan. Ketika berada naik ke atas dan jatuh ke bumi atau jatuh di tangan para imam, Urim dan Tumim itu ditangkap, dipegang oleh para imam, dan itu jatuhnya dari atas, dan itu tandanya adalah melibatkan Tuhan. Membuang undi untuk apa? Mendapatkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan tanah Israel, tanah Kanaan yang kemudian dibagi kepada suku-suku Israel menjadi milik pusaka mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari atmosfer kemerdekaan, sang pahlawan itu berpesan supaya kita tetap berjuang mengisi kemerdekaan. Dalam rangka mengisi kemerdekaan yang kita perjuangkan, jangan lupa selalu libatkan Tuhan. Yosua telah memberikan contoh, dikumpulkan para tua-tuanya, dikumpulkan para pemimpin pasukannya, dikumpulkan semua orang yang menjadi leader untuk sukunya, begitu. Supaya apa? Memperhatikan bahwa ketika kamu masuk ke tanah Kanaan, aku pulang ke rumah Bapa, dan kamu meneruskan apa yang telah kami perjuangkan, maka di segala pergumulan, di segala kesulitan, di segala kondisi yang kita alami, jangan lupa libatkan Tuhan. Bagi Yosua, masuk ke tanah Kanaan adalah sebuah perjuangan. Iya, betul. Mengapa demikian? Coba Anda perhatikan di pasal 1. Bagi Yosua, ini adalah perjuangan untuk mengalahkan dirinya. Mengapa? Dia merasa gak mampu. Dia mengetahui karakter Israel itu seperti apa. Tegar tengkuk, angel dikandani. Makanya pasal 1 itu berulang-ulang Allah menguatkan dia. Kamu yang akan menggantikan Musa. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu dikuatkan. Mengapa demikian? Karena dia harus mengalahkan diri sendiri. Dia merasa gak mampu. Dia merasa gak bisa. Dan pengalaman mengalahkan diri sendiri itu adalah pengalaman yang akan meneguhkan dia untuk kemudian mengatakan ya, berjuang. Sebab itu di pasal-pasal selanjutnya, Yeriko yang besar, temboknya yang tinggi, tebalnya kurang lebih 6 meter, dapat ditaklukkan. Oleh siapa? Oleh Yosua. Siapa yang berperang? Tuhan. Sungai Yordan yang tadinya sebetulnya bagi dia adalah momok yang bisa tidak mungkin dikalahkan. Tapi hari itu ketika dia mengatakan dan dikalahkan diri sendiri, ya, dan dia merespon, teguhkanlah hatimu itu. Sungai Yordan dapat diseberangi. Bahkan pergumulan menghadapi air. Ketika Yeriko dapat dikalahkan, beberapa orang, bukan beberapa, satu keluarga mengambil jarahan. Padahal jarahan itu adalah yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi ada jarahan-jarahan yang memang perlu ditumpas pada waktu itu, habis dibakar, tapi yang harus dibawa untuk Tuhan ditaruh di rumah Tuhan. Tapi akan mengambilnya. Sehingga Israel harus menghadapi pergumulan air yang tidak mudah. Yosua menghadapi pergumulan air yang tidak mudah. Air itu kecil, gak ada seperempatnya dari Yeriko. Tapi mengalahkan orang
orang Israel. Karena apa? Something wrong terjadi, akan berbuat salah. Dan Yosua dapat melalui itu. Ketika apa? Tuhan menunjukkan siapa yang bersalah. Dan banyak sekali perjuangan-perjuangan yang dihadapi. Pertanyaannya buat kehidupan kita. Apakah pergumulanmu hari ini? Apakah pergumulan kita hari ini? Apakah kita sudah merdeka dan bisa mengalahkan diri sendiri? Apakah kita sudah mengalahkan Yeriko yang besar? Yordan yang sulit untuk diseberangi dan sebagainya. Saya mau ingatkan kepada kita semua, kesulitan sebesar apapun, entah itu Yeriko, Yordan, bahkan air yang kecil yang something wrong, kalau kita kembali ke jalan Tuhan, maka semua katakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Ketika apa? Ketika kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam mengisi kemerdekaan, kita perlu berjuang. Dalam perjuangan itu, Yosua sang pahlawan itu mengingatkan, selalu libatkan Tuhan. Hari Kamis besok, di Bond Fellowship kita bahas kitab Hakim-Hakim. Saya berharap teman-teman yang belum join di Bond Fellowship, ayo gabung. Karena Anda boleh tanya kepada Pak Danan, kepada Pak Kris yang mengikuti dengan setia, ya, Bond Fellowship ini. Mereka berseri. Bahkan kemarin pertemuan di Bond Fellowship kemarin, yang sebetulnya ditanyakan kepada Pak Danan yang belum saya jawab, ternyata dijawab oleh beliau sendiri. Sejarah terjadinya Israel dan Palestina dicocokkan dengan fakta Alkitab dengan fakta empiris di lapangan. Lalu dari mana informasinya? Tentunya dari sang profesor, dari orang yang tahu gitu ya. Saya mendengarkan, cermat, wah bagus. Dan kitab Hakim-Hakim itu, besok kalau kita akan bahas, ada banyak sekali perjuangan-perjuangan. Tuhan bangkitkan hakim. Tapi di sisi yang lain, ketika Israel menghadapi perjuangan, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan itu, mereka kalah. Mengapa? Mereka berhenti melibatkan Tuhan. Mereka menjadi sama dengan orang-orang Kanaan. Mereka beribadah, mereka menyembah berhala. Akibatnya Tuhan murka, bangkitkan bangsa lain untuk menindas mereka. Tuhan bangkitkan hakim ketika mereka berseru kepada Tuhan. Dan itu berulang-ulang terus. Dan di semua akhir pergumulan orang-orang Israel, ada pertolongan dari Tuhan yang membangkitkan hakim itu. Oleh karena apa? Mereka berseru melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Karena itu, kalau kita diperhadapkan kepada kesulitan dan perjuangan kita hari ini, jangan lupa libatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memulai segala sesuatunya dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum buka ceripeng doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu melibatkan Tuhan. Sebelum buka toko di Gondorio, melibatkan Tuhan dalam nama Yesus, itu melibatkan Tuhan. Sampai tutup sekarang jebret, kita bersyukur untuk berkat. Itu melibatkan Tuhan dalam semua pergumulan yang kita hadapi. Saya berharap pengalaman doa selama kurang lebih antara 1-2 bulan kemarin dan teman-teman kita yang terpapar COVID itu menjadi tanda bahwa kita melibatkan Tuhan. Ya, kita melibatkan Tuhan karena itu berjuang terus. Pesan sang pahlawan itu, kita di atmosfer kemerdekaan, nanti kalian ada di atmosfer kemerdekaan. Perlu perjuangan, dan perjuangan itu selalu libatkan Tuhan. Yang kedua, ya, oke. Kita bahas ini dulu ya, sebelum masuk merdeka bagi kita hari ini, isi kemerdekaan. Terus berjuang dalam pergumulan yang berat sekalipun. Jangan lupa libatkan Tuhan. Merdeka itu sama dengan perjuangan, melibatkan Tuhan, dan akhirnya kita menghadapi kemenangan. Amin. Dan yang kedua, dalam setiap perjuangan yang kita lakukan hari ini, harus selalu mewariskan nilai kehidupan di tiap generasi. Kalau kita
kita berada sebagai orang tua hari ini, perjuangan yang kita lakukan hari ini harus ada value, ada nilai yang kita wariskan untuk anak cucu kita. Perjuangan RBC yang kita sedang lakukan hari ini, untuk siapa? Untuk anak saya? Tidak. Untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, yang memang di dalamnya ada value, ada nilai-nilai ketika kita berjuang, dan berjuang. Dan nilai-nilai kehidupan dalam ayat 6 ini mari kita perhatikan. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Pesan sang pahlawan ini mengingatkan kepada orang Israel, anak cucunya, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam apa? Memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Kitab hukum Musa itu bicara kebenaran. Kitab hukum Musa itu bicara tentang firman Tuhan. Kitab hukum Musa itu bicara penuntun yang akan membawa kepada mereka sebuah kemenangan yang akan mereka dapatkan. Dan di dalamnya ada sebuah perjuangan yang perlu kita wariskan, yaitu nilai-nilai kehidupan. Di mana kalau tak perjuangannya? Perjuangannya ini memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Semua yang tertulis, ambil dong, tidak mudah, iya. Tetapi Tuhan melatih kita untuk taat. Tuhan bukan melatih kita untuk mengetahui, punya knowledge yang bagus. Bukan hanya itu, tapi Tuhan sebetulnya melatih untuk taat dan bukan untuk mengetahui. Tahu itu baik, tapi kalau kita tahu, kita nggak taat, kita sama dengan Farisi. Hanya hal-hal lahiriah saja. Pengetahuan tidak akan membawa kita kepada Tuhan, tetapi ketaatan akan membawa kita mengalami Tuhan. Itu nilainya yang harus kita wariskan. Apa? Sebuah ketaatan. Untuk apa? Memelihara dan melakukan hukum Taurat. Kalau kita memelihara hukum Taurat, berarti paling tidak jangan lupakan tiap hari untuk kita selalu konsumsi firman Tuhan untuk hidup rohani kita. Di ayat 7, ayat 8, ayat 11, dan beberapa ayat setelah itu, ada nilai-nilai yang diwariskan, ada nilai-nilai yang perlu kita wariskan untuk generasi kita. Di ayat 7 dikatakan di situ, jagalah pergaulan. Jangan seperti orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Artinya apa? Ketika kita punya pergaulan yang baik, maka anak-anak kita, generasi kita juga akan punya komunitas yang baik. Dan sekarang ini kita itu bisa bergaul dengan siapa saja dengan sangat mudah. Karena itu kita perlu hati-hati, terutama bagi kita orang tua. Paling tidak, kita perlu amati sosmed anak-anak kita. Dengan siapa mereka bergaul? Dengan orang-orang yang punya satu koneksi dengan iman, atau di luar itu, atau bahkan yang lebih lagi. Karena itu, kalau kita punya pergaulan yang baik, dan ini value, itu nilai yang akan kita wariskan dalam angka perjuangan mengisi sebuah kemerdekaan. Karena sang pahlawan Yosua memberikan pesan kepada Israel. Ada nilai-nilai yang diwariskan, bukan hanya pergaulan, tapi hati-hati dengan berhala. Itu adalah ayat yang ke-8. Termasuk yang terakhir, value, nilai yang perlu diwariskan adalah bertekun mengasihi Tuhan. Apa itu bertekun mengasihi Tuhan? Bertekun mengasihi Tuhan itu berbicara tentang kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Itu value yang gak mudah loh, yang kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Kalau kita berada hari ini berimankan kepada Kristus, bersyukurlah karena kita secara tidak langsung
sedang mewariskan value, nilai bagi generasi. Dan kalau kita bicara tentang generasi, sebetulnya bukan hanya anak cucu yang Tuhan karuniakan kepada kita, tapi komunitas kita. Komunitas kita. Tapi dimulai dari mana? Dari kita sendiri, dari keluarga kita. Karena itu, ketika kita memahami betul-betul, mencermati apa yang disampaikan pidato terakhir oleh Yosua itu untuk orang Israel yang akan tinggal di tanah Kanaan, saya mencoba mengamati dan tercengang ada hal-hal penting yang memang perlu kita dapatkan dan kita perlu wariskan itu kepada generasi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, merdeka bagi kita hari ini adalah mewariskan nilai-nilai kehidupan kepada generasi kita. Merdeka bukan hanya kita bebas menikmati atmosfer kemerdekaan, tapi dalam rangka perjuangan itu kita perlu wariskan nilai-nilai kehidupan, iman, pergaulan, kesetiaan kita kepada Tuhan, termasuk hati-hati dengan apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita hari ini. Saya nggak punya patung, Pak Iri. Di rumah saya juga nggak ada pohon yang besar yang disembahkan. Bapak Ibu, berhala bukan hanya patung, bukan hanya pohon, bukan hanya foto yang harganya mahal yang kemudian kita letakkan di rumah kita dan orang mengatakan itu ada rohnya. Bukan itu. Tapi berhala itu segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan. Ibadah yang mengharuskan kita ibadah online, kalau kita nggak ibadah, itu sama dengan menomorduakan Tuhan. Yes. Jadi pertanyaannya, selama PPKM ini kita beribadah atau tidak? Selama PPKM ini kita ikut berfellowship atau tidak? Ayo, saya yakin kita pasti diberkati. Pasti diberkati. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, di setiap perjuangan yang kita lakukan, maksimalkan semua potensi yang kita miliki. Ayat 10 ini menarik banget loh. Kita baca ya, ayat 10. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Wow. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Apa yang dimaksud dengan potensi? Dan bagaimana memaksimalkan potensi? Dua hal ini kita akan bahas di bagian akhir dari khotbah yang saya sampaikan. Apa yang dimaksud potensi? Potensi itu adalah berbicara tentang kemampuan yang kita miliki, yang akan memampukan kehidupan kita untuk meraih apa yang kita impikan. Bisa bicara tentang kepandaian, bisa tentang talenta, bahkan kekayaan, bahkan waktu yang kita miliki. Ini adalah potensi yang besar yang memang kalau disinergikan akan menjadi kekuatan yang besar yang akan dapat menaklukkan firman Tuhan 1000 orang. Satu orang dapat mengalahkan 1000. Sebab ada Tuhan yang berperang. Jadi potensi adalah diri kita yang adalah potensi dari Tuhan. Di dalamnya ada penyerahan. Orang pandai saja gak cukup. Tapi kalau orang pandai tidak punya kesempatan, ya sama dengan pohon. Orang pandai, waktunya ada, talentanya bagus, didukung dengan kekayaan, wow, orang tersebut akan menghadirkan potensi yang besar dalam hidupnya. Ya, maka pemerintah yang ada sekarang ini betul-betul memperhatikan anak-anak muda yang punya potensi, yang mereka lahir dalam keterbatasan karena ekonomi rumah tangga orang tua mereka. Ada beberapa orang yang saya baca mereka yang lulus secara kumlot, dan bukan hanya di dalam negeri, kumlot S2, S3 di luar negeri, dan itu menjadi keinginan bagi banyak orang. Tapi mereka mengapa bisa?
support dari pemerintah, karena ada pandai, kesempatan ada, waktu digunakan. Karena itu anak-anak muda yang ada di LBC, kalau kalian punya kepandian, asah terus, gergaji itu asah terus. Karena waktunya nanti akan ada promosi yang datang dari Tuhan, dan kalian akan menikmati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu potensi yang perlu kita pahami bersama-sama. Dan sekarang bagaimana memaksimalkan potensi dalam kehidupan kita. Terus belajar asah gergaji yang kita miliki. Ya. Dalam buku Seven Habits yang tulis oleh Stephen Covey atau tidak salah satu prinsip yang dilakukan dari orang yang berhasil adalah terus mengasah gergaji. Artinya apa? Tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Ya, di zona keadaan yang baik, dalam zona keadaan yang tidak baik, perlu terus asah gergaji itu, supaya kita punya potensi yang terus bisa kita gali. Kalau bicara tentang potensi, saya mengingat peristiwa ketika saya sekolah Alkitab di Tawangmangu. Untuk menjadi pelayan mimbar di SD Tawangmangu itu ada audisi. Saya selalu ingat, tunjukkan potensimu supaya kamu dipersiapkan Tuhan. Saya itu permainan musik saya waktu itu nggak pandai-pandai banget. Saya ikut audisi. Ikut audisi sebagai pemain drum. Aduh, ya, sebagai pemain drum. Lolos tuh. Apakah nggak ada orang yang pandai? Ada, tapi mereka sembunyikan potensinya. Tapi dari ketika saya kepilih menjadi salah satu tim Lewi untuk pelayanan, sejak saya kepilih tidak pernah pelayanan. Mengapa? Karena ada teman saya main bass pacaran. Oh iya, mereka tidak boleh pacaran loh. Tembok, kursi itu punya mata dan buat telinga yang bisa laporan kepada orang-orang yang ada di atas. Iya, duduk barengan begitu, ngomong gelenik cemian begitu, dianggap sesuatu. Dan teman saya pemain bass dan teman saya yang satu pemain drum pacaran dan dikeluarkan, akibatnya semua didisiplin. Pemain keyboardnya, singernya, WL-nya tidak boleh pelayanan. Loh, dalam karena tidak pelayanan Pak ya. Tapi saya bersyukur karena ketika saya masuk tim pelayanan pedesaan, jadi saya diterima. Karena saya memang selalu menunjukkan potensi untuk unjuk gigi enggak. Tapi saya pengen belajar. Pelayanan pedesaan tidak mudah waktu itu di Tawangmangu. Iya, 1,5 jam berjalan kaki dari pasar Tawangmangu ke desa Beruk. Mengitari 3 bukit dan naik 2 gunung. 1,5 jam. Saya pernah mencoba untuk naik mobil, tapi saya nggak kuat, mabuk saya. Zaman itu masih pakai pickup yang ada tutupnya itu, campur dengan orang bakul itu, termasuk bakul kambing dan sebagainya. Ambune rak kuat. Saya baru masuk aja udah pengen tumpah. Wah, jalannya muter-muter, wah, tidak menikmati. Tapi dari sejak semester 2 sampai semester akhir, yang semester keempat saya waktu itu ambil diploma 2 tahun, saya menikmati pelayanan pedesaan dan 1,5 tahun saya berjalan kaki menikmati pelayanan pedesaan, dan saya jadi berkat di sana. Karena apa? Karena melibatkan Tuhan di dalamnya dan memaksimalkan. Akibatnya apa? Tuhan percayakan dan enak. Tiap hari Sabtu yang biasanya itu dibagi keluar, siswa keluar, siswi ada di dalam, siswi keluar, siswa ada di dalam. Tapi saya keluar terus, keluar untuk mendapatkan jatah keluar hari Sabtu, tapi besoknya Sabtu depan keluar untuk pelayanan, keluar terus. Saya juga mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, ya, karena mendapatkan uang transport, masuk uang saku, bisa buat beli yang lain,
karena jalan kaki pelayanannya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, karena itu hari ini apa yang ada dalam potensi kita, mari kita tunjukkan. Mungkin kita punya keuangan yang cukup, mungkin kita punya waktu yang banyak. Ayo kita bagian kita melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan di dalamnya, tunjukkan dan jangan sembunyikan. Karena saat kita menunjukkan, Dia tahu bahwa Allah tahu itu kita sedang mempersembahkan kepada Tuhan. Dan jangan tahan, persembahkan, tunjukkan potensi kita. Karena ketika ditanya, ayo singer Siska, tunjukkan potensimu. Ayo jadi WL. Tapi tentunya juga ada audisi kecil dari saya gitu ya. Aduh, disuruh nyanyi tapi suaranya enggak pas dengan musiknya, ya repot. Ya, apalagi kalau jadi WL. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, merdeka bagi kita adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dalam apa? Mengisi perjuangan yang kita lanjutkan. Kesimpulannya, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Sudahkah kita berada di atmosfer kemerdekaan dan kita terus berjuang mengalahkan musuh yang perlu kita taklukkan? Diri kita. Karena itu kita libatkan Tuhan di setiap perjuangan. Selalu kita wariskan value, nilai kehidupan yang baik untuk generasi kita. Dan ingat, Tuhan telah memberikan karunia kepada kita. Apa itu? Potensi. Ketika potensi itu kita sinergikan dengan Tuhan, maka satu orang dapat mengalahkan 1000 orang. Karena apa? Tuhan yang bergerak bagi kita. Amin.